Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fariki. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus ya. Jadi gerak itu di fisika itu adalah dipelajari dalam kinematika, ilmu yang mempelajari gerak dengan tanpa memperlihatkan penyebab gerakannya. Jadi cuma kita hanya mempelajari gerakannya saja, kemudian lintasannya lurus ya. Di lintasannya lurus, jadi yang pelajari itu cuma lintasan yang lurus saja. Oke. Gerak lurus itu pada lintasan lurus banyak ya, dalam fenomena sehari-hari, pada jalan tol ya, jalan raya yang lurus, kemudian pesawat lintasannya dalam keadaan lurus misalnya, atau misalnya kereta listrik dan lain-lain yang gerakannya lurus, termasuk misalnya bola jatuh dari ketinggian tertentu, dia gerakannya juga bisa lurus ya. Oke. Kita pelajari yang namanya gerak ya. Gerak. Apa itu gerak? Kalau di fisika dikatakan gerak itu adalah perubahan posisi ya, dari keadaan awal. Oke, sambil ada suara dangdutan nggak apa-apa lah. Yang penting terdengarlah suara Bapak ya. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi dari keadaan awal. Jadi kalau posisi dari keadaan awal itu kita berubah, maka itu dikatakan namanya gerak ya. Contohnya misalnya ada satu orang di sini dalam keadaan berdiri. Nah, di sini di fisika dikenal yang namanya posisi awal. Posisi awal ya. Atau kedudukan awal, atau istilah lain itu adalah apa ya, nantilah kita sambil diingat-ingatkan lagi, titik acuan lah ya, benar, titik acuan. Jadi istilahnya banyak ya, posisi awal, kedudukan awal, titik acuan, itu menggambarkan si orang tersebut mula-mula di mana dia gitu. Nah, di dalam fisika dikatakan bergerak apabila dia berubah dari posisi awal, misalnya pindahnya ke sini. Nah, dia dikatakan bergerak ya. Jadi berubah kedudukannya awalnya 0. Dia berubah ke sini, pindah. Misalnya 5 meter ke sini. Nah, ini orang di sini termasuk juga dikatakan bergerak. Kenapa? Karena dia kedudukan awalnya berubah, posisi awal dan posisi akhirnya berubah ya, titik acuannya juga berubah. Itulah istilahnya untuk bergerak ya. Atau misalnya ada mobil angkot ya, mobil angkot ngetem di mana? Ngetemnya misalnya di Tugu Kronjo misalnya, Nah, di Tugu Kronjo ini mobil angkot ya, angkot yang kuning ini ya diam. Nah, maka dikatakan posisi awal. Kemudian bergerak. Nah, dikatakan bergerak kalau misalnya mobil angkot ini berpindah posisinya dari keadaan awal, misalnya dia sudah ada di mana sekarang, misalnya di sini, misalnya di Lewatiman, Pejamuran lah ya, nah ini Kronjo ya, misalnya di sini Pejamuran. Nah, ini dikatakan bergerak karena posisi dia berubah terhadap posisi awalnya. Paham ya? Dikatakan bergerak. Gerakan juga dikatakan bisa bergerak semu ya. Gerak semu. Semu itu apa? Seolah-olah terjadi padahal tidak. Contohnya apa? Misalnya kita ada di bumi, lagi duduk, dan kita melihat
seolah-olah matahari itu bergerak ya. Kalau pagi-pagi terbit, matahari itu bergerak sampai di tengah hari di kepala kita ya, seakan-akan ada kepala kita, kemudian sore hari dia tuh turun. Ini gerak semu ya. Sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi siapa yang bergerak? Bumi ya, kita yang bergerak. Tapi seolah-olah bumi yang seolah-olah matahari yang bergerak. Itu namanya gerak semu contohnya. Contoh gerak semu. Contoh gerak semu yang kedua, kalau yang kedua itu kalau misalnya kita lagi naik kendaraan, lagi naik mobil. Nah, kita lagi naik mobil, kita lagi naik mobil, lihat jendela. Di jendela itu kita melihat seakan-akan awan itu mengejar-ngejar kita ya. Nah, seakan-akan awan itu lagi bergerak. Atau misalnya kita melihat bulan atau matahari, itu kok dia masuk ke awan, keluar lagi, masuk lagi ke awan, keluar lagi. Seakan-akan ikut gerakan kita ya. Nah, itu ada gerakan semu. Atau kalian bisa melihat pohon-pohon di pinggir jalan seakan-akan bergerak, berlari-lari. Itu adalah gerak semu ya. Oke. Nah, kita tidak akan membahas lebih jauh gerakan lurus ini. Yang akan kita pelajari adalah gerakan lurus itu terbagi menjadi dua ya. Ada GLB, ada GLBB. Masih ingat nggak apa itu GLB, apa itu GLBB? Nah ya, akan kita pelajari hari ini mengenai GLB dan GLBB. Oke, silakan kalau ada yang mesti dicatat dulu. Oke, sudah ya, silakan pause kemudian catat. Bapak anggap kalian sudah memahami ya, walaupun kalian mendengar ada suara-suara musik dangdut, tapi nggak apa-apa, itu tetangga. Oke. Nah, kita akan bahas dulu yang namanya GLB ya. GLB. G-nya itu gerak, L-nya itu lurus, B-nya itu berubah. Jadi gerak lurus. Bukan berubah, maaf. Bukan berubah. Kok berubah? Gerak lurus beraturan. Ada aturan di sini. Gerakannya lurus tapi beraturan. Siapa yang beraturan? V konstan. Apa itu V? Konstan itu apa? Apa itu V? Itu adalah kecepatan. Konstan itu tetap ya. Kalian harus mengenal namanya konstan. Konstan itu tetap. Jadi, apabila kamu melihat sebuah benda yang bergerak dalam keadaan lurus, kemudian kecepatannya tetap, maka itulah contoh dari GLBB ya. Contoh GLBB itu kalian lagi naik sepeda ya, kalian lagi naik sepeda nih, naik sepeda gitu ya. Kalian lagi naik sepeda, di sepeda itu ada velocity meter atau mengukur kecepatan ya. Yang sederhana aja lah, ada speedometer lah gitu ya. Kalian bayangkan lagi naik sepeda ya. Nah, naik sepeda ini dalam keadaan lurus, kecepatan kalian itu konstan, yaitu misalnya 2 meter per sekon. Tetap aja bergerak 2 meter per sekon. Nah, kalian itu lagi melakukan GLB. GLB itu sebenarnya dalam kehidupan kenyataan itu jarang sih. Kenapa? Karena lintasan kita pertama lurusnya sedikit, yang kedua jalannya itu ya, kita tidak akan bisa lama-lama konstan.
karena ada banyak belokan, ada banyak polisi tidur ya. Tentu kalau polisi tidur, apa yang dialami dengan kecepatan sepeda kita ya, kita akan bisa melambat ya. Nah, pokoknya dalam keadaan kecepatan tetap. Maksudnya apa? Kecepatan tetap itu dalam 1 detik si kalian itu naik sepeda ini, dia bergerak 2 meter dalam 1 detik, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter dalam 1 detik. Sehingga kita bisa menentukan jarak dan waktunya ya. Jarak dan waktunya. Contoh misalnya kalian lagi bergerak naik sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kalian bergerak dengan waktu time ya, T itu waktu, time, V itu velocity ya. Ini ya 10 detik, 10 sekon. Nah, menurut kalian bergerak dengan keadaan lurus ini berapa jaraknya? Ya. S ya, jarak. Berapa jaraknya? Nah, ingat dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kecepatan di sini adalah dalam 1 detiknya bergerak 2 meter. Terjadi 10 detik. Berarti menurut kamu gimana? Jadi 10 detik itu dikali dengan 2 meter ya. Berarti berapa? Terjadi 20 meter. Itu ya, paham ya? Jadi maksud dari kecepatan itu seperti itu. Kecepatan tetap itu seperti itu. Jadi dengan gampang kita bisa menentukan jarak dan waktunya. Contoh lain misalnya. Contoh lain. Kecepatan kalian itu 2 meter per sekon. Jadi V-nya itu 2 meter per sekon. Kamu itu bergerak selama 50 detik. 50 detik. 50 meter. Menurut kamu berapa detik kalian itu, berapa lama kalian itu bergerak sepeda tersebut atau menggoes sepeda tersebut, berapa lama? Selama 50 meter itu berapa lama? Ya, gampang ya. Tinggal ingat bahwa setiap 2 meter itu 1 detik. Berarti 50 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 25 detik ya. Jadi selama 25 detik kalian mampu bergerak 50 meter ya. Oke, bisa dipahami. Nah, logika ini tadi kan pakai logika ya. Nah, bisa kalian rumuskan dengan sebuah rumus V sama dengan S per T ya. Sehingga rumus ini V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, S itu adalah jarak, dan T, jarak itu dalam meter, dan T adalah waktu ya, dalam bentuk sekon. Kalau yang ditanyanya adalah S, maka V dikali T. Masih ingat? Kalau yang ditanyanya T, berarti S dibagi dengan V ya. Nah, gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, itu mengenai GLB. Kalau secara grafik GLB itu, kalau secara grafik misalnya grafik V terhadap T misalnya. Nah, namanya V ya konstan ya, dia akan lurus berapapun waktunya. Misalnya 2 detik, 4 detik, ya misalnya apa, 6 detik, dia akan lurus terus. Jadi grafiknya secara grafik dia akan lurus seperti ini.
Kalau S terhadap T gimana? Kalau grafik, ya, kalau grafik, kalau grafik S terhadap T, kalau grafik S terhadap T dia akan ke atasnya gini ya. S-nya bertambah, jaraknya juga bertambah. Nah, dia ini kemiringan V-nya ya. Kemiringan V. Mana yang lebih cepat? V1, V2 apa V3? Dari kemiringan ini lihat. Yang paling cepat adalah V3. Kenapa V3? Waktunya sedikit, tuh lihat. Waktunya kan kita tadi ke bawah. Tapi jaraknya bisa tinggi ya. Nah, ini dia lebih cepat. Kalau ini netral. Kalau ini lambat ya. Waktunya besar tapi jaraknya sedikit. Nah, grafik-grafik ini kalian harus paham. Oke, itu GLB. Kita contohkanlah satu GLB ya. Contoh soal cerita yang mengenai GLB itu kayak gimana? Oke. Supaya kalian bisa memahami. Intinya kalian pahami rumus V sama dengan S per T ya. Jarak. Ada yang mengatakan perpindahan ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Contohnya, oh iya, contohnya misalnya kita gunakan ini. Nah, misalnya grafiknya kayak gini ya. Supaya kalian bisa memahami perbedaan dari jarak dan perpindahan ya. Oke, jadi Andi bergerak dari A menuju B dengan menggunakan sepeda. Jadi Andi itu bergerak dari A ke B menggunakan sepeda sejauh 4 meter. Kemudian Andi berbelok ya ke arah sini sejauh ke C sejauh 3 meter. Ya, bisa dipahami. A ke B itu Andi membutuhkan waktu 1 detik. B ke C juga waktunya 1 detik. Ya, siapa tadi? Andi naik apa? Naik sepeda gitu ya. Itulah sepeda. Naik sepeda gitu ya. Andi bergerak dari A ke B, kemudian B ke C. Pertanyaannya adalah tentukan jarak perpindahan, kelajuan, ada istilah kelajuan, dan kecepatan. Jarak itu adalah lintasan yang dilalui oleh benda bergerak. Jarak lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Kalau perpindahan, posisi awal dan akhir. Jadi posisi awal dan akhir berapa panjangnya gitu ya, posisi awal dan akhir. Ya. Nah, dari dua ini aja dulu. Jaraknya berapa? Kalau jarak itu disimbolkan dengan S. Jarak itu adalah dari A ke B dan ke C adalah lintasan yang dilalui oleh benda. Benda itu bergerak dari A ke B ke C. Berarti 7 meter ya. Perpindahan itu biasanya delta S ya. Pindah. Nah, dikatakan berpindah itu posisi awalnya di A dan posisi akhirnya di C. Posisi awalnya di A dan posisi. Nah ini pindahnya di sini. Masih ingat? Ini vektor, kemiringan vektor ini menggunakan rumus
Pitagoras ya. Delta S sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9 akar 25 meter ya. Jadi orang tersebut ya, si Andi lah, bergerak dari A ke C itu sejauh 5 meter. Jadi delta S-nya adalah 5 meter ya. Bisa membedakan ya. Bisa membedakan ya. Kalau jarak mah lintasan yang dilalui, kalau perpindahan mah posisi awalnya di mana dan posisi akhirnya di mana ya. Kemudian selanjutnya kita akan menjawab berapakah kelajuan dan berapakah kecepatan. Bedanya kelajuan, kalau kelajuan itu menunjukkan besaran skalar ya. Jadi kelajuan itu menunjukkan apa? Kelajuan itu menunjukkan besaran skalar. Kelajuan skalar ya. Dia besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar dia hanya menentukan nilainya saja. Jadi tidak ada arahnya. Sama rumusnya, V sama dengan S per T. Ya. Tapi S di sini adalah jarak. Karena jarak itu skalar ya. 7 dibagi dengan berapa waktunya? 2 ya. Dari sini ke sini 1, ke sini 1. Berarti di sini 3,5 meter ya. 3,5 meter per sekon. Oke. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan dia besarannya vektor ya. Berarti kalau biasanya Bapak suka menuliskan V-nya ini miring ya, V S per T delta S. Karena dia perpindahan. Jangan gunakan 7 karena 7 miliknya jarak, tapi 5 ya. 5 dibagi 2 atau 2,5 meter per sekon ya. Kemana arahnya? Nah, arahnya dari A ke C gitu ya. Kalau misalnya di sini ada sudutnya tertentu ya. Nah, itu membedakan antara kecepatan, kelajuan, jarak, dan perpindahan ya. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Oke, kita contohkan lagi satu soal lagi biar kamu lebih paham mengenai GLB ya. Oke, silahkan di pause dulu kalau udah di pause. Oke, silahkan di pause. Kalau sudah di pause, boleh ditulis ya. Oke, Bapak akan hapus semua. Kita akan coba contohkan soal satu lagi mengenai GLB supaya kalian paham ya. GLB itu selanjutnya contohnya misalnya Budi pergi ya, pergi dari Jakarta pukul 07.00 ya ke Bandung. Ya, jika mobil Budi dengan kecepatan berapa? 72 km per jam. 72 km per jam. Jadi mobilnya 72 km per jam dan lintasan lurus. Jadi kita anggap saja Bandung dari Jakarta ke Bandung itu lintasannya lurus sejauh 150 km. Tentukan titik A lama waktu ya di perjalanan. Yang B waktu tiba ya di Bandung. Oke, bisa dipahami nggak soalnya? Jadi si Budi ini naik mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Dia mula-mula jam 7
pergi ya, dimana jarak dari Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Tentukanlah lama waktu di perjalanan dan waktu tiba di Bandung gitu. Diketahui yang pertama adalah apa dulu? Ini ya. Ini apa? Kecepatan V sama dengan 72 km per jam. Ingat ada kilometer dan ada jam. Biasanya kita gunakan meter per sekon. Gimana caranya? Nah, ingat ya, kamu harus ingat bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1 jam itu sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita gunakan sistem fisika ya, satuan fisika 3600 sekon ya. Jadi kalau kita kalikan 72, kan ini kilo, tinggal kali 1000 dibagi dengan 3600 ya. Berarti ini udah rubah meter per sekon. Berarti berapa tuh? Kalau 72 dibagi 36, ini coret 720 dibagi 36 meter per sekon, 20 meter per sekon. Jadi mobil tersebut selama bergerak, dia bergerak 20 meter per detiknya, hanya kencang sekali ya, 20 meter dalam 1 detik ya. Oke, jaraknya berapa? T-nya berapa? 150 km atau 150.000 meter ya. Maka kita bisa, bukan T ini S ya, maka kita bisa menentukan rumus T itu adalah sama dengan S per V ya. S nya itu 1500, berarti 150.000 dibagi dengan V. V nya berapa? V nya 20. Nah, coret aja ya, ini coret. Hasilnya berapa? Berarti 15.000 dibagi 2, berarti 7.500 ya detik. Berarti 7.500 detik itu kalau kita bagi dengan jam gitu ya, berarti kan 7.500 dibagi 3.600 detik ya, 1 jamnya itu berarti berapa tuh? Sekitar 2 jaman ya, 2,08 2,08 jam perjalanan. Jadi kalau A itu sekitar 2,8 jam ya. Kalau berarti kalau misalnya nyampainya jam berapa? Nah, kalau kita bulatkan menjadi 2 jam aja, nanti nyampainya adalah, jadi tadi kan 2, waktunya adalah jam 7.00 ditambah 2 jam, berarti sampai pukul 8:09. Jadi kita nyampe di Bandung itu, si Budi nyampe di Bandung itu jam 9 ya. Bisa dipahami? Pak, kenapa harus dirubah dulu, kan ribet ya? Sebenarnya ribet, tapi kan secara aturan boleh seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan kilometer per jam juga nggak apa-apa. Berapa tadi? 72 km per jam. Kemudian jaraknya adalah 150 km. T sama dengan S per V. 150 aja dibagi 72, hasilnya berapa? 150
Kalau dibagi dengan 72 hasilnya adalah sama saja ya, 2,08 atau 2 jam lah ya, biar kita bulatkan saja ya. Sampai sini mengenai GLB kalian paham ya. Oke, selanjutnya kalian pause, tulis. Kalau sudah, akan menjelaskan mengenai GLBB. Oke, materi selanjutnya adalah GLBB. G-nya itu apa? Masih tadi gerak ya. L-nya lurus, B-nya berubah, B yang di sini beraturan ya. Ada kata berubah sekarang. Apa itu? Kenapa ada kata berubah? Kalau tadi kan gerak lurus beraturan, sekarang ada taman gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah, yang beraturannya adalah kecepatan dia berubah beraturan ya. Jadi berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan. Kecepatan yang berubah beraturan ini dinamakan percepatan. Oke. Jadi kalian harus pahami, kecepatan yang berubah dinamakan percepatan ya. Jadi acceleration ya, kalau bahasa kitanya acceleration. Misalnya kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Setelah bergerak, kecepatannya menjadi 80 meter per sekon kuadrat ya. Karena percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini berubahnya naik ya, naik, dikatakanlah percepatan. Ada istilah lain, perlambatan itu ya, dimana melambat atau kecepatannya berubah menurun. Nah, P1-nya misalnya 80 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan akhirnya V2-nya adalah berapa misalnya? 20 meter per sekon kuadrat. Ini ya, turun. Bisa bedain ya antara percepatan dan perlambatan. Kapan terjadi percepatan? Ketika kita ngegas ya. Atau kita lagi berjalan di lintasan yang permukaannya itu menurun ya, turunan. Ketika turunan ya, otomatis kecepatan kita semakin ke bawah semakin cepat. Kapan terjadi perlambatan? Ketika permukaan lintasannya menanjak ya, semakin ke atas semakin melambat gitu ya. Atau kadang kita mengerem, nah itu perlambatan. Oke. Biasanya kalau perlambatan itu dituliskan percepatan itu karena acceleration, maka A ya, A-nya positif. Kalau yang ini A-nya negatif ya. Ada yang merumuskan bahwa rumusnya adalah percepatan itu adalah A sama dengan V2 kurangi V1 per T2 kurangi T1. Ya, ada yang menuliskan kecepatan itu seperti ini. Oke. Nah, GLBB itu rumusnya ada 3. Kalian harus hafalkan GLBB itu ya. Pertama, V2 sama dengan V1 tambah A kali T. Ini rumus pertamanya ya. Kemudian rumus kedua, S sama dengan V1 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, ini rumus keduanya.
Rumus ketiganya itu adalah 2 kali A kali S sama dengan berapa ya? V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Nah, ini rumusnya. Mudah-mudahan nggak salah rumusnya ya. Oke. Silakan hafalkan rumus-rumus ini ya. Insya Allah kamu bisa memahami GLBB ini. Oke ya. Tentunya kalau pelambatan nanti A-nya nanti negatif, tinggal masukinnya. Apa itu V1? Nah, Bapak itu kecepatan ya, kecepatan awal ya. V2 akhir ya. T waktu ya. Berarti kalau T1 T2 waktu awal dan waktu akhir. A percepatan. Ingat satuannya apa? Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau ini meter per sekon. Kalau ini meter per sekon. Waktu sekon. Apalagi yang S ya. S itu adalah jarak. Jarak itu meter. Oke. Ini hafalkan supaya kalian bisa menjawab mengenai masalah GLBB ya. Nah, perlu kamu tekankan di dalam GLBB itu kuncinya adalah kecepatannya berubah ya, maka percepatan yang teraturnya adalah konstan. Jadi di GLBB itu yang konstannya adalah percepatan, tapi kalau yang di GLB yang konstannya adalah kecepatan ya. Jadi kalian harus membedakan. Jadi apa bedanya kecepatan dan percepatan? Kalau kecepatan mah perubahan jarak atau perubahan posisi dibagi waktu, kalau percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Di GLB kecepatannya konstan, tapi di GLBB percepatannya yang konstan ya. Bisa dipahami? Silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, Bapak akan mencontohkan soal yang berkaitan dengan GLBB ya. Oke, sudah ya, Bapak anggap kalian sudah menghapusnya. Oke, kita contohkan soal yang berhubungan dengan GLBB. Contoh yang berhubungan dengan GLBB. Oke, contohnya misalnya pakai gambar saja lah ya. Oke, gambar ada mobil ya. Mobil apa ini? Mobil kecepatannya mula-mula kecepatannya adalah misalnya 10 meter per sekon. Kemudian dia menginjak gas sehingga mobil tersebut kencang sekarang. Masih mobil yang sama ya, anggap mobil yang sama. Hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Selama waktunya ya. Lama waktunya adalah 5 detik misalnya. Pertanyaannya adalah A. Tentukanlah percepatan. B. Tentukanlah jaraknya. Oke, gampang ya. Pertama tentukan percepatan, yang kedua adalah jarak. Kamu silahkan menggunakan rumus yang mana di sini. Tentunya pertama kita harus gunakan yang ini dulu ya. Kita gunakan yang ini dulu, rumus pertama.
rumus pertama itu adalah V2 sama dengan V1 tambah A kali T. V2 masukkan, berapa V2? 30. V1 berapa? 10. A-nya yang kita cari ya. T-nya 5 detik. Oke. Nah, masih ingat? Kalau ada kayak gini, kita kan mencari A ya. Nah, kalau cara Bapak, si 10-nya itu pindahkan ke ruas yang ini, sebelah kiri. Berarti jadi gimana? Kalau kita pindahkan, awalnya plus kan di sini plus, jadi min. Jadi 30 min 10 sama dengan A kali 5. Ya. Berarti 30 kurangi 10 hasilnya berapa? 20. Ini A dikali 5. Ya. Nah, si 5 boleh kita pindahkan ya. Suruh pindah ke sini. Perkalian itu akan pindah, kalau pindah ruas akan menjadi bagi. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan A. Berapa 20 dibagi 5? Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah A-nya. Kita udah dapat A-nya ya. Itu ya. Nah, itu untuk menjawab yang A. Kemudian kita jawab yang B-nya, berapa jaraknya? Nah, S sama dengan, kita gunakan rumus yang ini, V1 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. V1-nya adalah 10. Bentar ya. V1-nya adalah 10. Kemudian T-nya berapa? T-nya 5 ya. Kita tulis di sini 5, masukkan, tambah setengah. A-nya udah dapat tadi berapa? 4. T-nya 5 juga ya. Pangkatkan 2. Yuk kita kalikan 10 kali 5. 50 tambah 50 tambah setengahnya dari 4, 2. 5 pangkat 2, 5. 50 tambah 2 kali 25, 50. Berarti jaraknya adalah 100 meter. Jadi sejauh 100 meter jaraknya ya. Seperti itu. Jadi kalian gunakan rumus yang kedua ya. Ini rumus yang pertama, rumus kedua, yang ini rumus ketiga. Ini apapun caranya ya, kalian harus hafal ini. Kalau nggak hafal susah. Dan rumus ini akan terus ada ya, dipakai. Nah ini ya, pakai. Pak, bisa nggak pakai rumus yang ketiga? Kita coba ya pakai rumus yang ketiga. Nah, apakah 100 meter juga sama? 2 kali A nya 4, S nya kita anggap belum tahu lah. P1 nya berapa? Nah, V1 nya berapa? 10 ya. Di sini berapa? V2 nya V2 nya 30. Oh ternyata kebalik ya. Ini kebalik. Maaf, rumus yang ini kebalik. Nah ini V2, yang ini V1. Maaf. Berarti di sini 30, yang ini 10 ya. 2 kali 4 8. 10 pangkat 2, 30 pangkat 2 900. 10 pangkat 2 berarti 100. 8 kali S, 900 kurangi 100, 800. Ini perkalian ya. Pindah ruas, berarti S sama dengan 800. Ingat perkalian pindah ruas jadi bagi ya. Kalau tadinya awalnya 8-nya di sini,
Kalau suruh pindah ke sini, maka menjadi pembagian gitu ya. Ingat ya, menjadi pembagian. Berarti hasilnya adalah 100 ya, 100 meter ya. Sama juga. Jadi kalian boleh menggunakan rumus 2 atau yang rumus ketiga untuk menentukan jarak. Bisa dipahami? Oke, terakhir ya. Terakhir untuk GLBB ini ya, silakan di pause dulu kemudian dicatat. Bapak anggap kalian sudah mempause dan mencatat. Bapak akan hapus ya soal yang ini. Oh, jangan dulu lah, soalnya masih tetap, tapi kita coba untuk yang melambat ya. Kita coba yang ini aja nih. Kita coba nah, kita coba ya. Ini awalnya 30 meter per sekon. Si mobil itu kecepatannya 30 meter per sekon. Tiba-tiba di depan mobil tersebut ada orang yang lewat. Jauh ya, jauhnya daripada jarak tertentu. Ada orang yang lewat. Kaget kan? Kemudian dia injak rem. Setelah dia injak rem, maka kecepatannya berkurang menjadi berhenti. Nah, sekarang kita anggap saja 0 meter per sekon kuadrat. Berhenti. Mengeremnya itu selama 5 detik. Dia injak remnya selama 5 detik. Berapakah perlambatannya dan berapakah jarak? Jadi ketika direm selama 5 detik itu berapa jaraknya? Jarak pengeremannya itu berapa sampai dia berhenti gitu ya maksudnya. Nah, kita gunakan rumus yang ini juga ya. V2 itu berapa? V2-nya 0. Kemudian V1 kita tulis aja biar kalian nggak bingung ya. Kita yang A ya, yang A dulu. Yang A itu adalah V2 kurang sama dengan V1 plus A kali T. V2 nya 0, V1 nya 30 tambah A nya kita cari, T nya 5. Pindahkan ke sini, 0 dikurangi 3 sama dengan A kali 5. Berarti min 30 ya. 0 kurangi 0 kurangi 30 ya min 30 sama dengan A kali 5. Berarti min 30. Ini perkalian penulis jadi bagi sama dengan A. A berarti sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat. Tuh kan ya, terbukti. Ini namanya melambat. Melambat itu harus nilainya negatif. Kemudian yang B, berapa jaraknya? Kita masukkan ke rumus. S sama dengan V1 kali T plus setengah A kali T kuadrat. S-nya berapa? S-nya adalah, kita cari, V1-nya adalah 30, T-nya 5, plus setengah, ini dalam kurung min 6 ya. T-nya 5 kuadrat. 30 kali 5, 150. Setengahnya berarti min 3 ya. Kali 25 berarti 150 min 75 ya. Berarti hasilnya adalah 75 meter. Jadi selama pengereman dia membutuhkan 75 meter dalam 5 detik ya. Nah, dari sini sangat bahaya ya. 75 meter itu jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya anggap saja ini mobil kecepatannya 30 meter per sekon. Kalau ada saja orang nih, ada orang nih pada jarak 50 meter itu bisa ketabrak walaupun kita rem. Jadi kita rem, kita injek rem ya, karena dia akan selama 5 detik dia akan berhenti di sini.
75 meter ya. Jadi kalau ada orang lewat 50 meter bisa ketabrak nih, nah, maka bahaya. Maka jangan kencang-kencang lah dalam mengendarai motor. Sampai sini dulu ya pembahasannya. Mungkin nanti ada video-video mengenai bentuk soal lain dari GLB ini dan GLBB ya. Sampai sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.